Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Mbak Waras, dan rekan saya, Mas Ben. Nah, hari ini kita ada acara Ngobat Sehat, yaitu ngobrol bareng sahabat seputar kesehatan. Episode ketiga. Episode ketiga, dengan tema spesial nih Mas Ben. Iya, spesial banget nih. Temanya apa nih? Rangkul anak autis tumbuh sehat dan mandiri bersama RSUD Brebes. Kenapa kita mengambil tema ini? Ternyata tanggal 2 April 2021 hari memperingati autisme sedunia. Betul nih Mas banget Ben. nih. Jadi lagi masih baru-barunya masih seger gitu ya. Jadi ya sekalian kita bahas. Barangkali netizen nih juga sudah banyak yang tanya di kolom komentar Instagram dan Facebook, akan kita bahas di sini. Jadi jangan sampai kelewatan dalam acara live Instagram dan Facebook ini. Jadi jangan cuma hari-hari kayak hari ibu, hari Kartini gitu ya. Tapi sahabat juga harus tahu ada hari peduli autis sedunia. Ada loh ya. Itu artinya kita juga harus peduli dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Baik, sahabat Brebes, kita juga sudah membuka selebar-lebarnya komentar terbaik. Nah, nantinya kita juga ada apa Mas Ben? Ada giveaway. Ada giveaway, ada 3 buah hand wrap. Ukuran 500 ml. Betul banget. Jadi bisa dipakai untuk para sahabat, baik di rumah, di toko. Di toko ataupun bisa dipindahin ke botol kecil, bisa dibawa-bawa. Betul, jadi lebih simpel, jadi lebih sehat juga. Pastinya kado ini, giveaway ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kolom komentar ini masih dibuka kok ya sampai live Instagram ini berlangsung. Sosial media kita apa aja Mbak? Ada banyak banget nih, ada Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Betul banget. Kalau Facebook di apa nih Mas Ben? Di Facebook di RSUD Brebes New. Kalau di IG di RSUD_new. Dan di Twitter RSUD Brebes, tanpa spasi, tanpa underscore. Betul, kalau di YouTube juga RSUD Brebes. Jadi hasil video ini nanti barangkali ingin diputar kembali ataupun ingin di-share ke teman-teman atau orang-orang tersayang. Barangkali yang nggak sempat nonton live juga bisa ditonton ulang di channel YouTube kami di RSUD Brebes. Betul. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial dari tadi. Banget. Waduh. Auranya berbeda ya Mas Ben, sejuk gitu lihatnya. Nah, perkenalkan nih dokter spesialis kebanggaan RSUD Brebes, perkenalkan Dokter Rosa Amanda Rosa Amanda Salim. Iya, maaf nih. Atau lebih disapanya Dokter Amanda. Iya. Wah, namanya tuh cantik nih. Cantik sampai saya tuh grogi gitu. Saya juga grogi sampai salah-salah terus namanya nih Mas Ben. Jadi beliau adalah dokter spesialis untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi yang pastinya sangat sesuai dengan tema kita pada siang hari ini tentang autis. Nah, Dokter Rosa, ini udah banyak pertanyaan nih dari netizen ataupun dari kami nih, Mas Ben dan Mbak Waras gitu. Sebelumnya, Dokter Rosa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita gimana Mas Ben? Kabarnya baik juga. Baik juga ya. Kita di sini sudah semangat nih menyapa sahabat Brebes untuk bertanya maupun mendengarkan kami di live Instagram ataupun Facebook ini. Untuk pembahasan paling mendasar nih sebelum makin banyak nih yang dibahas tentang autis, kita mau tanya nih Dok, tentang penyakit autis itu penyakit seperti apa sih? Jadi autis itu seperti apa sih? Lebih spesifiknya gimana sih gitu autis itu? Monggo Dok. Mungkin kalau dari autis sendiri biasanya kita kenalnya lagi pada anak ya Mbak. Jadi biasanya dia ada keterlambatan tumbuh kembang Mas, tapi terutama di aspek dari sosialnya, jadi kemampuan bersosialisasinya dia, kemudian kemampuan komunikasinya, sama yang terakhir biasanya ada perubahan perilaku. Berarti sosial, komunikasi, sama perubahan perilaku ya Dok? Dan perlu dipahami juga, autis itu kan bahasa gaulnya ya. Tapi untuk bahasa resminya sendiri, dia disebutnya sebagai Autism Spectrum Disorder. Kenapa disebut spektrum? Karena untuk gejalanya, untuk perilakunya sendiri, untuk yang terjadi pada anak itu sangat luas rentangnya. Jadi kita nggak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain sesama autis misalnya, tapi belum tentu sama gejalanya. Makanya itu disebutnya sebagai autism spektrum. Berarti dia ada rentangnya sendiri. Spektrumnya berbeda-beda gitu ya. Walaupun sama-sama disebut
autis anak A dan anak B, tapi bisa jadi tingkatannya berbeda. Gangguannya berbeda. Tuh netizen di rumah jangan sebut semuanya sama gitu ya. Ternyata ada tingkatannya ya. Gitu. Baru tahu juga saya. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tuh kira-kira penyebab autis tuh apa sih, Dok? Nah, itu Mas. Jadi kalau untuk penyebab autis sendiri sampai sekarang itu belum ada penyebab yang pasti. Gitu. Jadi kalau dikatakan karena A maka dia menjadi autis, itu belum ada penyebab yang pasti. Jadi sejauh ini sementara tuh biasanya ada penelitian yang biasanya mengkaitkan. Jadi disebutnya sebagai faktor resiko ya yang meningkatkan terjadinya autis. Tapi apakah dia menyebabkan atau enggak itu belum ada yang pasti. Jadi tidak ada istilah faktor utama untuk anak jadi autis seperti apa adanya resiko tadi. Resiko berarti faktor yang resikonya apa aja, tapi belum pasti itu tuh. Sampai sekarang dari penelitian terbaru pun belum ada yang menyebutkan pasti penyebabnya adalah ini. Baik. Cuma memang pada penderita autis biasanya memang ada perubahan struktur dari otaknya sendiri. Gitu. Jadi memang ada, otak kita kan kompleks banget. Kompleks, betul. Jadi ada yang namanya amigdala, ada yang namanya cerebellum. Jadi dia memang yang mengatur fungsi sosial kita, fungsi memori kita, yang seperti itu. Memang pada penelitian tentang autis memang terganggu di bagian itunya. Jadi emang di otaknya ada kesalahan gitu ya, Dok ya. Sementara yang mendekati pasti itu hal tersebut. Tapi penyebabnya kenapa itu berubah, nah itu yang masih belum bisa dipastikan. Oke. Dok, kita juga suka dapat pernyataan nih dari para netizen. Kalau jadi ibu hamil gak boleh stres-stres nih, ntar anaknya pasti autis gitu. Berarti ini gimana nih, Dok, untuk kalimat seperti ini? Nah, balik lagi nih Mbak, tadi kan memang penyebab pastinya belum ada nih Mas. Jadi yang namanya orang stres apakah akan meningkatkan terjadinya autis, ya bisa aja gitu. Tapi bukan berarti itu sebagai penyebab pastinya. Belum tentu berarti, Dok ya. Iya, jadi ini ibu-ibu yang sering beralasan kalau nyidam harus diturutin, itu belum tentu ya, belum tentu yang autis. Takutnya stres. Iya, malah bapaknya autis. Iya. Karena tekanan dari istri ya, pengen diturutin. Gara-gara tekanan istri malah bapaknya sing apa sih arane? Aduh, nggak pakai katong kita guys. Iya, jadi malah bapaknya yang stres gitu. Ya intinya saling pengertian satu sama lain aja ya. Tapi bukan berarti karena ibu stres bukan penyebab autis, tapi dibolehkan juga ya untuk ibu-ibu stres tetap harus jaga pola kesehatan juga, pola makan juga. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih. Kadang kan suka dikucilkan ya anak-anak autis. Sebenarnya menular tidak sih? Takutnya jangan deket-deket, ntar kan ketularan gitu. Jadi biasanya jangan deket-deket nih. Deket-deket, atau gini, jangan ditemenin nih. Kontak mata pun sudah menular nih, atau kontak fisik. Nah, bagi netizen nih, coba dengarkan penjelasan dari Dokter Amanda. Droplet ataupun gimana gitu. Seperti COVID gitu ya. Monggo dijelaskan nih, Dok. Sebenarnya autis nggak bisa dibilang menular ya Mbak. Soalnya kan memang dia gangguannya ada pada diri anak tersebut, memang dari fungsi otaknya mungkin yang terganggu. Tapi tidak menular dalam artian seperti kalau kayak COVID kan dari droplet itu menular karena kontak, karena berhubungan. Tapi kalau pada anak autis nggak seperti itu sih. Oke. Digarisbawahi lagi ya, para sahabat Brebes yang katanya penyakit autis itu menular, itu sangat salah berarti ya, Dok ya. Tidak berarti kita bersentuhan ataupun ngobrol, berinteraksi jadi ketularan, atau ibu lagi hamil jangan deket-deket anak autis, anak ibu autis juga. Jadi tolong untuk teman-teman semua jangan kucilkan, jangan jauhi anak autis. Mereka juga perlu dirangkul bareng-bareng buat kesehatan mental mereka juga ya. Didukung, disupport bareng-bareng. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi kan membicarakan menular enggaknya, sekarang kira-kira tuh autis tuh merupakan penyakit keturunan nggak sih, Dok? Nah, itu balik lagi tadi ke soal penyebabnya yang belum pasti. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa autis itu memang ada di gen, seperti itu ada. Tapi kan balik lagi itu semua lebih ke penelitian ya, lebih ke data statistik. Kadang ada juga yang bilang, oh kalau usia ayahnya udah tua, kemudian anaknya bisa jadi autis. Tapi balik lagi semua itu lebih ke penelitian ya, ke data statistik yang
dikaitkan karena ini memang satu penyakit yang penyebabnya pun belum pasti. Berarti termasuk faktor resiko gitu dok atau ya, gimana dok? Jadi kalau misalnya usianya tua itu bisa terjadi seperti itu, atau misalnya dalam garis keturunannya ada yang menderita autism sebelumnya itu bisa meningkatkan itu tapi tidak berarti kalau saya ada garis keturunan autis maka anak saya pasti autis. Tidak seperti itu. Jadi itu nggak benar ya, maksudnya belum pasti gitu, belum pasti kalau keturunan tuh menyebabkan autis. Betul. Sampai sekarang bahkan ya Mas Ben ya tidak ada penelitian yang pasti untuk penyebab autis itu seperti apa. Jadi sahabat-sahabat berbes jangan sok tahu deh ya Mas ya, takutnya sudah bilang ke orang-orang nih ini tuh gini. Sebentar dulu kita baca buku dulu, kita tanya ke ahlinya dulu, salah satunya di Ngobat Sehat. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mas Ben. Pertanyaan berikutnya, kira-kira bedanya autis sama Down syndrome atau idiot tuh apa sih dok? Ada bedanya nggak gitu? Jadi kalau pada anak itu kan memang penyakit itu sindromnya banyak sekali ya. Tapi yang perlu kita perhatikan itu kalau dari retardasi dari sindroma Down sendiri itu biasa juga disebut trisomi 21. Jadi memang ada mutasi di gennya. Nah, lihat dari anaknya juga kita bisa langsung membedakan. Kenapa? Karena kalau pada anak dengan Down syndrome itu dia ada kelainan di motorik kasarnya, Mbak. Gitu. Motorik kasar dalam artian dia biasanya ada keterlambatan untuk berjalan, berdiri seperti itu. Dan dari fisiknya pun udah ada perbedaan kayak gitu. Sementara seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa untuk autis sendiri dia gangguannya hanya di sosial, komunikasi dan juga perubahan perilaku. Jadi kalau pada anak autis dia bisa disebut autis ketika tidak ada keterlambatan motorik kasar. Oh, berarti lebih susah dideteksi autis daripada Down syndrome ya dok? Secara kasat mata karena dari motorik kasar. Penampakan tuh, jadi beda ya antara autis sama Down syndrome. Tapi kalau secara fisik nih dok, secara muka itu biasanya ada orang bilang mongol gitu ya, atau gimana, itu pasti seperti itu atau gimana? Karena pada trisomi 21 atau pada Down syndrome ini biasanya dia salah satu yang khasnya itu mongoloid face. Mongoloid face, mukanya biasanya kan mirip-mirip ya Mbak. Iya, benar. Ada khasnya sendiri. Mungkin itu juga yang bikin orang-orang ini nggak ada bedanya mungkin autis dan Down syndrome karena sama-sama ternyata mungkin dari mukanya ya. Kalau dari autis, kalau dia dilihat dari penampakannya itu dia tidak berbeda. Oh, tidak berbeda. Berarti kayak orang normal biasa. Orang normal secara fisik. Berbedanya di perubahan perilaku, kemampuan komunikasi, sama kemampuan dia bersosialisasi. Oh iya, berarti kalau autis itu benar-benar kayak orang biasa gitu ya, normal ya. Iya, cuma tadi di cara dia bersosial, terus komunikasinya agak susah ya. Oh iya, berbeda dengan kayak tadi Down syndrome atau idiot itu. Secara perilaku sudah berbeda, memang secara perawakan sudah berbeda. Iya, jadi Down syndrome itu sudah benar-benar kelihatan dari perawat secara fisik. Khas, mirip-mirip gitulah ya. Betul. Iya. Sekarang kita menuju ke yang lebih spesifik lagi nih berkaitan dengan terapi. Kalau untuk terapi anak autis itu seperti apa? Iya, kayak gimana sih dok? Apa pakai alat-alat tertentu? Apa pakai terapi ikan mungkin? Maksudnya suka ngelawak gitu. Bisa jadi normal gitu? Iya. Sebenarnya untuk penderita autis sendiri kan pada awalnya kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa dia autis ya. Biasanya anak misalnya datang dengan terlambat bicara atau misalnya kok di rumah ada perilaku agresif misalnya, atau misalnya nggak mau main sama teman-temannya gitu kan. Awalnya anak biasanya datang seperti itu. Nah itu pendekatannya bisa dari macam-macam Mbak. Jadi dari awalnya harus ada pendekatan juga dari dokter anaknya, di-assess juga oleh dokter anaknya. Kemudian ada bantuan juga dari kesehatan jiwanya bagaimana seperti itu. Jadi memang anak dengan keterlambatan itu memang prosesnya panjang. Jadi dari awalnya biasanya memang penilaian dari dokter anak dulu, dari psikiater dulu seperti itu. Nanti ketika dari beliau-beliau kemudian mengirim ke rehab medik, biasanya kami menilai lagi dari empat aspek. Jadi yang pertama motorik kasar, motorik halus,
kemudian dari psikososialnya dan dari bicaranya ya. Nanti anak yang datang dengan keterlambatan ini di 4 aspek ini di bagian yang mana? Misalnya ternyata dari motorik kasarnya anaknya sesuai, jadi misalnya dia di usia 1 tahun sudah bisa berjalan, berarti kan sesuai. Nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata dia terlambat bicara, anaknya ketika diajak bicara nggak ada kontak matanya. Nah, atau ketika anak yang sudah lebih besar misalnya disuruh mewarnai nggak selesai langsung ditinggal. Nggak sabaran berarti ya. Itu jadi permasalahannya apa, itu yang kemudian nanti kami programkan terapi. Biasanya kalau di rehabilitasi medik sendiri itu kami juga ada tim. Jadi ada tim dari fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi bicara, juga ada psikolog. Nah, di kami sendiri yang unggul di Brebes terutama itu di okupasi terapi dan di terapi bicaranya. Jadi misalnya anak-anak dengan keterlambatan bicara nanti akan dinilai kembali keterlambatan bicaranya sampai mana. Apakah anaknya hanya baru mampu mengoceh, ataukah anaknya sudah bisa mengeluarkan kata tapi tidak bermakna. Itu ada banyak perjalanan untuk assessment-nya sendiri. Nanti kalau yang memang keterlambatannya di terapi bicara, maka kami berikan terapi bicara. Jadi atau ada anak-anak yang dia terlambat bicara karena fokusnya juga nggak bagus gitu. Kita ajak bicara anaknya udah agresif misalnya, atau kita ajak bicara dia nggak ada kontak matanya misalnya, atau anak-anak yang suka menyakiti diri sendiri. Itu kan ada dok ya menyakiti diri sendiri. Jadi kalau karena maksudnya tidak tersampaikan, terus dia jadi melempar badan ke belakang. Ada yang seperti itu. Berbahaya sekali ya. Iya. Nah makanya dari anak-anak yang seperti itu kita nilai terlebih dahulu. Butuh okupasi terapi nih, maka kita berikan okupasi terapi. Jadi okupasi terapi sendiri dia untuk meningkatkan atensinya, untuk fokusnya. Nanti harapannya bisa paham perintah sederhana, bisa punya analisa berpikir seperti itu. Nanti baru kita kombinasikan dengan terapi bicara supaya hasilnya pun lebih maksimal ya. Jadi panjang juga kompleks banget. Kompleks banget. Cuma sampai gitu. Ternyata ada 4 aspek loh tadi. Dan ada kaitannya juga dengan spesialis anak, kesehatan jiwa, sampai syaraf juga kena. Sampai terapi okupasi tadi juga. Jadi jangan langsung menjudge juga ya sebagai masyarakat. Ini pasti autis nih karena dia tidak mampu ini padahal asesmennya saja panjang sekali. Nah, terus juga terapi autis juga ternyata juga berbeda-beda dok ya, tergantung tadi 4 penilaian aspek itu ya. Tak kira tuh autis ya udah autis gitu. Iya, betul Mas. Ternyata penilaiannya disesuaikan juga. Apakah di motorik halusnya ataupun di psikososialnya. Apakah cara berkomunikasinya. Gitu. Pengalamannya udah banyak juga pasti dokter bertemu dengan orang tua dan pasien ya. Salut sih. Iya, salut sih. Baru tahu saya juga sih. Iya, jadi ternyata sekompleks itu. Betul. Nambah ilmu banget nih ya sahabat Brebes berkaitan dengan autis. Pertanyaan lagi nih dok, ada statement bilang kalau bermain dengan anak autis itu yang penting interaksinya, bukan jenis kegiatannya. Pernyataan seperti ini maksudnya gimana sih dok? Balik lagi ke pengertian tentang autism tadi itu sendiri ya, itu kan memang gangguannya di sosial, komunikasi dengan perubahan perilaku. Jadi yang maksudnya interaksi itu, jadi kita ketika bermain kita mau melatih anak untuk mampu untuk bersosialisasi. Jadi kalau diberikan bola, dia tahu cara meresponnya. Bola ini untuk dilempar misalnya, seperti itu. Nah, jadi memang penting untuk interaksinya. Jadi misalnya kita lagi main puzzle, misalnya kita benar-benar meminta anak untuk fokus menyelesaikan itu. Gitu. Jadi bukan soal mainannya, puzzle-nya kan bisa diganti yang lain. Misalnya mau ganti apa, Lego, mau ganti kubus gitu. Yang penting ketika bermain itu kita melatih anak untuk bisa bersosialisasi, melatih untuk fokusnya juga, atensinya juga, dan kita punya tujuan dari bermain itu apa? Bukan hanya sekedar kita kasih bola, nih main. Atau kalau sekarang mungkin zamannya lebih canggih, kita kasih gadget doang, main, tapi nggak tahu interaksinya hanya untuk anaknya diam, itu kan bukan tujuan yang tepat dari main. Jadi memang main itu harus selalu didampingi ya, dalam artian nggak boleh cuma langsung ditinggalin, ini Lego
anaknya nggak ngerti harus diapain, atau hal-hal yang sederhana gitu, misalnya ini lilin malam, anaknya nggak ngerti mau dibentuk apa gitu dok ya. Jadi dari kita harus ada pendampingan juga, nah di situ interaksi-interaksi yang harus mesti lebih intens ya sebagai lebih keluarga. Diarahkan gitu ya dok. Iya berarti iya benar itu interaksinya bukan jenis permainannya, kita harus mengarahkan gitu loh Mbak Waras. Dan prosesnya ternyata yang dinilai itu gimana anak tuh menangkap itu ya. Jadi jangan ditinggal, ditenggoni, di apa sih Rane ya? Tujuannya tuh buat apa gitu. Iya. Jangan ditinggal, sing penting bocahnya meneng aja kayak kowe ya. Nah, terus entah anaknya autis atau tidak ya Mas Ben ya, jangan sampai meninggalkan anak main sendiri. Anak balita ditinggal, aduh kalau ke pinggir jalan kok diculik apa gimanain kan siapa tahu ya. Iya, susah ya Mas Ben. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok. Mainan apa yang paling disarankan untuk anak autis? Ya, kan ada mainannya apa nih? Apa petak umpet, Mobile Legend, PUBG, atau ya tadi Lego atau sebangsanya, pokoknya mainannya apa sih dok yang lebih paling disarankan deh dari dokter sendiri. Nah itu balik lagi tadi bahwa autis itu satu spektrum ya Mbak. Jadi kita nggak bisa bilang mainan yang ini paling cocok untuk autis gitu. Jadi kita harus balik lagi ke anaknya. Dia kemampuannya sampai mana nih, atau dia permasalahannya apa nih? Apakah dia permasalahannya di motoriknya, dalam artian apakah dia permasalahannya nggak bisa bicara misalnya, atau dia permasalahannya lebih nggak bisa bersosialisasinya, atau kadang-kadang ada anak yang bosenan, bukan bosenan tapi tidak bisa menyelesaikan satu permainan, satu alat gitu. Itu ya. Jadi, sampai selesai. Memang baik lagi setiap anak itu kita mesti nilai dulu, kita mesti periksa dulu dia kebutuhannya apa, permasalahannya apa, baru kita bisa tunjukkan ini mainan ini loh. Takutnya malah nggak berpengaruh apa-apa atau malah kan memperburuk ya. Bisa jadi ini untuk anak A lebih cocok mainan yang kita mau kenalkan berbagai konsistensi, misalnya dari yang kasar sampai yang lengket misalnya seperti itu. Tapi ada nih di anak yang B, misalnya karena dia sangat tertutup, sangat nggak bisa berinteraksi. Ya kita butuhnya mainan yang lebih, misalnya main bola sama-sama. Jadi nggak bisa kita samakan. Nggak ada permainan yang, main kubus, susun kubus paling bagus untuk semua anak. Nggak bisa mengeneralisir semua mainan. Jadi tergantung tipe autisnya juga nih pemirsa semua. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Udah anaknya pendiam, terus dibiarkan main sendirian gitu. Nah, udah setengah ini jalan nih. Kita biar semangat nih dok. Ada jingle RSUD Brebes. Tahu nih dok. Oke, nah dokter baru juga nih, kita sambil perkenalkan juga kepada netizen juga. Ini tapi maaf ya Mas ya, kalau suaranya Mbak Waras juga nggak bagus-bagus banget sih. Alat nyanyi sekarang biar semangat nih. Tuntutannya nggak Mbak? Ya, nggak ada. Ntar dari dokter ikut nyanyi bareng kita, atau mendengarkan dulu aja deh. Kita coba suara emas kita, Mas Ben. Saya juga belum tahu apa sih. Oke, kita mulai dulu ya. 1, 2, 3. RSUD Brebes memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Duh, tinggi banget nih. Ini kurang semangat nih Mas Ben. Saya takut nih para netizen kalau suara saya dihujat nih dok. Ini tinggi banget, atau sambil berdiri atau gimana nih biar semangat. Oke. Mari dok, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. RSUD Brebes memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Yeay! Harusnya emang sambil bawa marching band nih biar rame. Oke, semoga tambah semangat nih para netizen dan kita juga makin melek nih tentang materi ini.
Oke dok, tadi udah bicara masalah mainan, masalah terapi, pertanyaan paling sering ditanyakan sama netizen juga, bisa nggak sih sembuh? Iya dok, kira-kira biar nggak pada putus harapan gitu. Betul. Loh dok. Jadi mereka tuh ya kayak, oh masih ada harapan, masih bisa sembuh gitu loh dok. Iya. Monggo dijawab. Sebenarnya balik lagi ke kriteria sembuh yang dimaksud itu apa ya? Kalau buat kami sih di Rehab Medik, kami selalu punya goal-goal. Jadi kami punya tujuan dari terapi yang kami berikan. Kami berharap anaknya misalnya bisa mengkombinasikan kata jadi kalimat seperti itu. Jadi yang mungkin istilah yang lebih tepat bukan sembuh seperti anak normal, iya. Tapi memang ada kemajuan gitu. Jadi mandiri ya. Jadi ada peningkatan ya dari yang sebelumnya mungkin antara nggak bisa memilih kata untuk kalimat untuk diucapkan jadi bisa. Dari yang dulu konsennya nggak fokus ketika menyelesaikan masalah jadi bisa paham. Yang tadinya antisosial mungkin jadi lebih bisa bersosialisasi, berbaur gitu dengan teman-temannya. Jadi nggak bisa generalisasikan juga, oh hidupnya normal lagi nih. Seketika instan, iya. Harus berproses juga. Dan itu juga pastinya perlu dukungan dari keluarga juga, Mas Ben. Sama juga butuh dukungan dari masyarakat, jangan dikucilkan, jangan dibeda-bedakan. Tetap kita rangkul, kita dukung. Iya, toh mereka juga bisa meningkat kok ya. Tadi kan kayak tadi dibilang kalau yang diem harus main bola sama-sama. Tapi kalau orang tua dari anak-anak lainnya nih ya Mas Ben, jangan main sama dia nanti kamu bla 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 bla. Akhirnya anaknya nggak punya teman main bola nih. Jadi kamu ketularan gitu, padahal nggak menular. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan para netizen semuanya, jangan sampai kalian menjudge dan mengucilkan anak-anak autis. Mereka juga normal kok seperti kita. Mereka perlu rangkulan dari kita semua. Betul. Nah, untuk tadi nih dok sama aja halnya, apakah tujuan akhir yang diharapkan dari terapi anak autis? Sebenarnya tujuan akhir dari terapi Rehab Medik itu selalu kita mau pasien ini bisa mandiri. Dalam artian itu bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sendiri tanpa bantuan gitu. Misalnya yang dari hal yang sederhana, misalnya bisa makan sendiri atau bisa ke kamar mandi sendiri, bisa grooming atau pakai baju berdandan sendiri yang seperti itu. Sampai nanti kalau memungkinkan kita berharap anak ini bisa merawat dirinya sendiri. Dalam artian dia mungkin bisa bekerja, atau kalau misalnya pada anak yang usianya lebih muda ya misalnya kita bisa menyekolahkan anaknya sesuai dengan pendidikan misalnya, atau nanti mungkin perlu di sekolah luar biasa, hal-hal yang seperti itu yang kita inginkan untuk anak autis ini sendiri. Oh, berarti goalsnya itu meningkatnya kemandirian ya dok? Kemandirian. Gimana cara dia bisa hidup di masyarakat juga nantinya. Kalau dia bisa bekerja, dia bisa bersekolah, kan pada akhirnya dia bisa hidup mandiri. Ya, jadi perlu digarisbawahi tujuan akhirnya itu agar dia tuh lebih mandiri. Jadi tujuan akhirnya bukan agar dia sama seperti anak lain, supaya dia bisa mandiri, bisa merawat dirinya sendiri. Iya, paling enggak merawat dirinya sendiri seperti di rumah, bahkan hingga bermasyarakat ya. Harapannya seperti itu. Berarti paling enggak membebani orang lain gitu loh ya, agar bisa mandiri gitu. Makanya tadi disebutkan juga untuk mandi, makan gitu ya dok ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Ben. Ini dok, semuanya sahabat-sahabat semua ada kerabatnya atau tetangganya atau mungkin anaknya yang autis yang mau mendapatkan pelayanan di RSUD Kabupaten Brebes, itu gimana sih dok caranya dok? Ya kalau kan kita bisa menggunakan berbagai macam pembayaran ya Mas untuk kesini, jadi bisa menggunakan BPJS, kemudian bisa mandiri juga, bisa dengan asuransi yang lainnya. Tapi kan memang karena ada sistem BPJS yang baik ya, jadi baik kalau kita bisa manfaatkan ya. Jadi memang baiknya sih anak dibawa dulu ke SKPP, kemudian nanti dari sana mengikuti proses BPJS. Oh iya. Jadi tetap rujukan berjenjang gitu dok ya? Rujukan berjenjang. Jadi semuanya diperhatikan ya bahwa untuk mendaftarnya itu bisa secara umum, bisa secara BPJS atau asuransi lainnya. Tapi untuk 3 hal ini tidak membeda-bedakan kok. Oh, dari BPJS jadi kita pelayanannya berkurang gitu. Ini paling sering. Saya sampai bosan dengernya loh Mas Ben. Dibilangnya tuh BPJS tuh kayak
kesannya buruk sekali. Gitu. Betul, padahal itu justru dari pemerintah fasilitas untuk membantu kita semua. Jadi dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Betul nggak, Dok? Cuma ya nanti mungkin berjenjang gitu ya. KTP 1 bisa dari puskesmas atau dari klinik dokter, baru nanti berjenjang ke rumah sakit. Itu pun tipe C atau tipe B, Dok ya? Iya. Gitu. Jadi untuk BPJS ini tetap mengikuti prosedur, syarat dan ketentuan dari BPJS, yaitu dari vaskes pertama berjenjang ke rumah sakit tipe C, kemudian baru dirujuk ke tipe B yaitu RSUD Brebes. RSUD kita tercinta. Jangan lupa ya kalau berobat ke sini aja. Dan alur pelayanannya untuk rehabilitasi medis ini bisa dari poli anak, kemudian kesehatan jiwa ya, Dok ya, dan poli syaraf yang merujuk pasiennya ke instalasi rehabilitasi medik. Jadi nggak langsung berarti ya, Dok ya, tidak langsung ke rehab medis. Dok, saya mau anak saya diterapi biar sembuh, tapi tidak, harus lewat ke anak dulu juga, di assessment dulu nih, sekiranya perlu tidak gitu. Barangkali ini nih yang kebiasaannya orang-orang menjudge, belum apa-apa sudah dibilangnya autis nih, langsung aja dibawa ke rehab medik, padahal butuh proses juga. Nah, untuk menemui Dokter Rosa nih di rumah sakit, untuk jadwal poliklinik rehabilitasi medik itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Minggu ya Mas Ben ya, kita juga butuh istirahat, jadi hari Minggu libur. Tanggal merah juga libur, tapi Senin sampai Sabtu mulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Tapi sahabat tetap harus mendaftar dari jam 7 pagi, karena barangkali rame ya, Dok ya. Rame malah datangnya siang nih. Dan untuk sahabat-sahabat yang kiranya males buat ngantri, kita ada loh aplikasinya. Maksimal H-1 Mbak ya. Pendaftaran online lewat WA. Mau tahu nomornya nggak? Mau biar gak usah ngantri. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke, nomornya di 0858 6666 2644. Kami ulangi lagi ya oleh Mas Ben nih, barangkali lebih semangat. 0858 666 2644. Ya, jadi trik enggak. Ada 4, ada 46-nya nih, 0858 6666 2644. Monggo, bisa daftar lewat situ kiranya, males besok aja daftarnya gitu. Tapi harus H-1. Dicatat H-1, bukan pas hari itunya. Bukan pas hari itu juga. Dan apabila ada keluhan tentang pengaduan nih, aduh dokternya kurang seger nih tadi, atau perawatnya kurang gesit nih, bisa diadukan ke nomor kita di 0877 30 70 0002. Saya ulangi lagi di 0877 30 70 0002. Barangkali ada keluhan ya, kritikan, kita juga terbuka kok untuk komentar-komentarnya. Disampaikan saja. Peningkatan pelayanan yang kami berikan. Gitu. Betul. Lanjut lagi nih Mas Bem, pertanyaan tentang ini kayak masih banyak nih. Sebentar, jadi jam pelayanannya itu kalau yang Senin sampai Sabtu itu bisa terapi, jadi fisioterapi, okupasi terapi. Oh iya. Untuk yang sudah diprogramkan. Yang sudah diprogramkan. Nah, kalau untuk praktek aku sendiri di Selasa dan Kamis aja. Selasa dan Kamis untuk langsung bertemu dengan dokternya. Narasumber kita. Tapi kalau bukanya sih Senin sampai Sabtu ya berarti ya. Tapi untuk diprogramkan luasa untuk untuk hari yang untuk hari apa aja. Selasa sama Kamis. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Selasa sampai Kamis. Hari spesial bertemu dokter cantik. Dokter cantik Amanda. Dokter Amanda. Dokter Amanda bukan Manopo ya. Wah, Mas Ben nih masih semangat nih. Jadi kita berikan lagi pertanyaan-pertanyaan untuk ini nih, Dok. Sampai usia berapa sih terapi tersebut diberikan untuk anak-anak, ataukah ada batas tertentu, misal 1 tahun atau sampai mencapai target tertentu? Kalau untuk terapi yang diberikan itu memang sesuai target ya Mbak, jadi nggak diukur dari waktunya. Karena untuk penderita autis sendiri kan lama-lama dia akan beranjak dewasa ya. Ketika nanti di dewasa dia belum bisa memenuhi target atau belum bisa merawat dirinya sendiri, kita tetap akan memberikan terapi. Jadi tidak ada batasan usia, udah terlalu tua nih harus habis kayak gitu. Takutnya ada orang udah terlalu tua, ngapain sih harus diterapi-terapi segala, udahlah ingat umur gitu. Padahal yang namanya pengobatan itu usia berapapun. Berkelanjutan. Oh iya Dok, ini saya ada pertanyaan dari diri saya sendiri. Oke. Saya pernah lihat film The Good Doctor apa ya? Itu yang katanya anak autis itu bisa lebih
pintar daripada anak yang normal itu loh, Dok. Ya, jadi memang ya itu tadi karena gangguannya dia sebenarnya hanya di sosial, komunikasi dan perubahan perilaku aja gitu. Ada yang bilang bahwa kecerdasannya menurun atau meningkat. Jadi memang banyak juga anak autis yang kemudian bisa bersekolah di sekolah biasa gitu. Makanya itu karena prosesnya panjang sekali dan melibatkan banyak pihak. Nanti pada usia tertentu yang memungkinkan dia untuk tes IQ itu bisa dilakukan juga untuk menentuin anak ini bisa bersekolah di sekolah biasa kah atau memang butuh sekolah khusus, atau ada juga sekarang sekolah biasa dengan pendampingan. Jadi satu anak satu guru seperti itu ada. Tapi memang dia bukan sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa, iya. Tuh berarti kecerdasannya itu sebenarnya nggak mempengaruhi ya, cuma tadi 4 aspek itu tadi ya. Jadi saya dengar juga tuh sekolah yang pendampingan di Jogja ada kalau nggak salah untuk didampingi kayak gitu, pendampingan. Satu kelas ini anaknya 8. Hanya ada kurang dari 10. Di dalam itu ya ada 8 guru juga. Iya. Ada sekolah-sekolah tertentu yang pendampingannya seperti itu. Dan disesuaikan juga guru untuk murid seperti apa. Jadi tidak semua satu guru untuk 8 murid. Jadi gitu sahabat. Jangan sampai dijudge pokoknya ya, mereka tuh pasti ada sesuatu kok yang bahkan kita nggak punya, entah dia punya kecerdasan emosi yang sangat baik atau apapun itu. Jadi jangan sampai menilai dari covernya saja. Oke sahabat Brebes, baik Mas Ben, ada pertanyaan dari netizen nih, dari kolom komentar. Jadi ada pertanyaan dari netizen, Dok, dari Instagram @Indrianiswiti. Wah, namanya Sweety nih pasti manis nih. Mbak Indriani, halo. Mbak Indriani lagi lihat live streaming kita nggak nih? Semoga sih lihat ya, jangan sampai lihat-lihat aja nih, komen-komen aja tapi nggak ngeliat live streaming kita. Nanti Instagram saya mau di Iqbal Sweety gitu. Saya juga deh, Dokter Amanda mau juga Amanda Sweety. Jadi gini Dok, ada pertanyaan, bagaimana cara deteksi dini? Sorry. Ya, bagaimana cara deteksi dini untuk mengetahui anak itu autis? Apa tanda-tandanya dan bagaimana penanganannya? Sebagai orang awam, saya sering mendengar judgement dari masyarakat bahwa anak autis identik dengan anak nakal atau aneh. Bagaimana penjelasannya mengenai hal itu? Gimana Dok? Jadi deteksi dini. Iya. Jadi untuk autism spectrum disorder sendiri itu sebenarnya bisa dideteksi di usia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Dan biasanya diagnosanya ditegakkan di usia 3 tahun. Kenapa di usia 3 tahun? Karena kita kan mau menilai motorik kasarnya juga nih. Oh ternyata dia udah mengikuti perkembangannya, bisa jalan, bisa lari, bisa naik tangga, nggak ada masalah berarti. Jadi sedini mungkinnya di usia itu 18 bulan sampai 24 bulan, kemudian bisa ditegakkan di usia 3 tahun. Tapi kembali lagi itu perlu kerjasama banyak sekali pihak ya, dari dokter anaknya, dari psikiaternya, dokter kesehatan jiwanya itu juga penting untuk berperan. Iya. Nah kemudian untuk tanda-tandanya, jadi memang balik lagi bahwa autism spectrum disorder itu dia gangguannya di sosial, komunikasi dan perubahan perilaku. Itu luas sekali perubahan perilaku yang seperti apa. Kadang-kadang ada anak yang hanya mau mainan tertentu dengan rutinitas tertentu. Itu pun masuk perubahan perilaku. Atau anak-anak yang tidak bisa merespon hal yang seharusnya. Misalnya diberikan makanan, dia tidak tahu harus melakukan apa dengan makanan itu. Atau ya itu ada keterlambatan bicara. Biasanya dipanggil tidak menoleh dengan catatan, ya itu tadi nggak ada gangguan pendengaran ya. Makanya penilaiannya banyak sekali. Penilaiannya banyak sekali. Nah kemudian bagaimana penanganannya? Jadi daripada Ibu Indriani Sweety bingung dan yang lain juga bingung, jadi betul. Lebih baik datang aja ke SKTP langsung betul. Karena butuh assessment juga ternyata ya. Penanganan dari ahlinya. Iya, karena namanya orang tua mungkin anaknya tidak seperti anak lainnya udah bingung. Sudah khawatir gitu. Daripada dia bingung, daripada salah penanganan juga Dok ya. Terus nanti malah mungkin jadinya dikucilkan atau apa, lebih baik dibawa aja langsung sesuai prosedurnya. Sebelum terlambat. Jadi buat warga Brebes, orang tua juga harus
peka ya, oh anak saya udah usia sekian kok belum bisa A, B, C, D gitu ya. Takutnya sekarang gini ya dok ya, udah pada kerja semua akhirnya dilimpahkan ke ART mungkin ya Mas Ben, ya akhirnya nggak tahu nih anak sebenarnya udah bisa apa sih gitu. Iya, apa sebenarnya anak kurang kasih sayang apa gimana iya. gitu. Iya. Dok, ini kan bahas masalah penyebab juga. Anak masih kecil berpengaruh akhirnya autis kayak gitu bisa nggak sih dok? Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa aja. Oh bisa aja. Kan balik lagi, apakah terus masalahnya hanya autis aja atau ada masalah lain yang lebih serius gitu? Oh iya. Daripada kita langsung cuma menangani autis aja, mungkin dia ada masalah gangguan otak yang lainnya, misalnya lebih baik dibawa aja. Dibawa aja. Kita bisa betul. Iya. Jangan menduga-duga. Jaga menduga-duga gitu. Pokoknya segala pertanyaan bisa dijawab langsung oleh dokternya, oleh ahlinya jika datang ke RSUD Brebes. Iya, jangan lupa follow Instagram kami di RSUD_Brebes dan di Facebook juga RSUD Brebes. New, ada new-nya nih, yang old udah nggak dipakai. Di YouTube kami juga ada nih YouTube, jadi hasil dari Ngobat Sehat selalu kami upload di YouTube RSUD Brebes. Ya, barangkali ada yang ketinggalan nonton live streaming ini ya, bisa ditonton lagi di YouTube. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Iya. Ada lagi nih pertanyaan dari netizen Brebes, kepo-kepo deh kalian ya. Dari Mbak Aini 43171. Wah kayak plat nomor aja ya, banyak angkanya. Dok, hal apa yang perlu dilakukan keluarga terhadap anak penderita autis dan sebaliknya apa yang tidak boleh dilakukan? Jadi apa yang boleh tidak boleh? Mungkin ada yang bilang jangan dibentak atau jangan disuruh macem-macem atau gimana nih dok? Biar si Mbak Aini 43171 jelas nih. Monggo. Sebenarnya ya itu balik lagi ya, autis tuh nggak bisa kita samaratakan gitu. Belum tentu yang nggak boleh pada anak A nggak boleh juga pada anak B gitu. Contohnya nih autis tuh ada yang anaknya mengisolasi diri sendiri, ada yang agresif gitu, perubahan perilakunya seluas itu gitu. Jadi nggak bisa kita yang pada isolasi kita harus membuka diri, kemudian pada anak agresif kita membuka diri. Iya betul. Penanganannya pasti beda. Jadi lebih baik kalau Mbak Aini misalnya, benar ya Mbak Aini? Iya. Mbak Aini punya kerabat atau ada saudaranya seperti itu, lebih baik dibawa aja supaya kita bisa untuk terapinya juga disesuaikan kebutuhannya. Dan masing-masing orang kan penanganannya juga beda-beda. Usianya berapa juga nggak bisa kita berpengaruh. Samakan. Iya. Di usia 12 tahun, ini di usia 3 tahun, tentu kan kita penanganannya juga beda. Sekalian dok, karena bahas usia juga ada pertanyaan dari Mas Ril Danang. Itu ada fake-nya kayaknya, ada palsunya ya. Ini ada Ril Danang. Apakah ada akun fake-nya Mas Danang? Dengan bertanya, dok, bagaimana terapi yang cocok untuk anak usia 12 tahun? Apakah dengan pola makan yang bergizi dapat menyembuhkan anak autis atau perlu bantuan lain nih? Tadi masalah usia berpengaruh nggak ke terapinya? Tentu berpengaruh ya. Tentu berpengaruh. Usianya berpengaruh dan permasalahannya apa pada anak itu gitu. Soal untuk makanan yang bergizi, anak sehat pun butuh makanan bergizi. Pasti semua anak autis, butuh. Bahkan saya pun yang udah segede ini butuh makanan bergizi. Betul. Jadi memang kalau ngomong soal makanan bergizi, pasti kebutuhan perlu ya. semua orang, apalagi di masa pandemi kayak gini perlu dijaga makanannya. Iya. Tapi memang berarti berbeda antara usia 3 tahun dengan 12 tahun. Tapi jenis terapinya apa juga disesuaikan dengan permasalahannya, kebutuhannya apa. Semakin cepat deteksi dini, semakin mungkin harapannya semakin baiknya nantinya dok ya. Semakin lebih bisa mandiri. Jadi lebih mandiri sejak awal. Iya, jadi jangan nunggu sampai tua. Betul, jangan sedini mungkin harus apa sudah ntar deh tunggu aja, barangkali usia 4 tahun 5 tahun berubah gitu. Takutnya menyepelekan ini yang akhirnya malah berdampak kemana-mana. Jadi gitu. usia berapa dok? 18 bulan sampai 24 mulai deteksi dini ya 18. Udah kelihatan dari 18 bulan. Nanti di 3 tahun biasanya kita bisa menegakkan, oh ini dia autism yang mana? Autism yang mana? Iya, karena spektrumnya banyak sekali. Jadi kiranya kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, kayak maling aja sih Mas Ben, gerak-gerik yang mencurigakan. Iya, dari usia 18 sampai 24 silahkan diperiksakan. Nanti usia 3 tahun bisa ditegakkan biar nggak meleset. Iya, gitu.
ada tiga pertanyaan terbaik sih menurut kami yang sudah bertanya. Terima kasih kepada Mbak Indriani Switi, Mbak Aini 43171 dan Mas Ril Danang. Oke, kita sudah membahas banyak hal nih Mas Ben, mulai dari apa sih itu autis, kemudian juga penyebabnya itu apa, nggak ada penyebab utama pasti ya, semua pasti penelitian. Iya, adanya faktor resiko. Dan masalah ibu hamil stres berpengaruh enggak? Sebenarnya apapun itu jangan sampai stres ya, ibu hamil harus jaga kesehatannya. Kemudian menular enggak nih? Tidak menular. Jadi ya jangan takut menular, jangan dikucilkan, betul. Jangan menular. Dia nggak kayak rabies misalnya digigit terus enggak. Betul. Jadi jangan dikucilkan, jangan dijauhi, kita rangkul bareng-bareng. Iya. Masalah keturunan juga belum tentu juga. Jangan nggak mau nikah sama si A soalnya dia adiknya ada yang autis gitu. Padahal bukan penyebab utama juga. Terapinya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan masalahnya. Dan kami ulangi lagi bahwa pelayanan di rehab medis ini bisa secara umum, BPJS dan asuransi lainnya. Kalau BPJS mengikuti prosedur ketentuan BPJS tadi untuk fase pertama, Dan kami ulangi lagi bahwa instalasi rehab medik ini dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Tapi untuk bertemu dengan dokter cantik ini, Dokter Amanda, hanya ada di hari Selasa dan hari Kamis. Don't miss it. Untuk nomor pendaftaran online-nya di WA itu 0858 6666 2644. Oke. Kayaknya sudah lama nih, hampir 1 jam nih kita berbicara masalah autis. Udah melebar banyak banget ya. Mungkin dari Bu Dokter Amanda ada closing statement nih untuk netizen di luar sana yang sedang melihat acara kita. Dengerin baik-baik. Ya sebenarnya dari tadi kan kita ngomongin soal anaknya ya. Betul. Sebenarnya yang harus sangat diperhatikan, sangat disupport itu adalah orang tua dan keluarganya. Jadi orang tua dan keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini justru mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang ekstra sabar, yang mungkin diberi kesempatan oleh Tuhan mungkin untuk lebih bisa sabar lagi, lebih bisa kuat lagi, lebih bisa semangat lagi. Jadi paling penting menurut saya juga untuk kita mendukung dari keluarga dan orang tua anak berkebutuhan khusus atau anak autis ini. Wah, ngena banget nih Mas Ben. Jadi aja maning-maning salahna anak keke gara-gara anak keke telat bla bla bla. Sebenarnya orang tuane sing bermasalah yang tidak mendukung anak untuk meningkatkan kemandiriannya. Tapi kita juga bagi masyarakat harus benar-benar mendukung orang tuanya, Mbak. Iya, betul. Mereka tuh termasuk orang-orang yang luar biasa. Kesabarannya juga diuji. Terus juga pasti harus sabar banget lah ngadepin orang tua. Untuk orang tua kalian luar biasa. Jangan pernah menyerah. Kita bisa pastikan ya, pasti anak itu ada berkahnya kok, ada kelebihannya kok gitu. Mungkin cukup sekian dari kami acara Ngobat Sehat episode ketiga membahas tentang rangkul anak autis tumbuh sehat dan mandiri bersama RSUD Brebes. Itu artinya RSUD Brebes juga merangkul dan memfasilitasi, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak autis. Jadi jangan sampai kita telat, kita menyepelekan kondisi seperti ini gitu. Jangan sampai salah tertangani. Sedini mungkin diperiksakan agar penanganannya tepat dan sesuai. Bertemu dengan Dokter Amanda. Tanpa manopo. Tanpa manopo. Baik, sekian dari kami acara Ngobat Sehat episode ketiga. Saya Mbak Waras. Saya Mas Ben. Dan tamu spesial kita Dokter Amanda. Kami undur diri nih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Betul. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oh iya Mbak, terakhir kalau semuanya ada netizen atau sahabat-sahabat di luar sana yang kiranya ada saran buat konten mau bahas apa nih? Mau bahas apa nih? Dok, mending bahas masalah malaria karena bentar lagi ada hari malaria, atau bahas masalah asma nih, soalnya saya punya kerabat yang asma banyak. Nah, itu bisa di kolom komentar, di DM terbuka untuk ataupun di nomor komentar-komentar. Ya. Curhat aja deh, nggak apa-apa. Curhat. Sudah? Oke, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.